Halo teman Sudut Sipil semuanya, kembali lagi di dalam channel Sudut Sipil, ilmu tentang bangunan, proyek konstruksi, arsitektur, dan teknik sipil. Nah teman-teman sekalian, melanjutkan dari video sebelumnya tentang tukang dengan sistem borongan dan sistem harian. Manakah yang lebih baik? Di video sebelumnya saya sudah sampaikan bahwasanya lebih baik kita menggunakan sistem borongan. Kenapa? Karena sistem borongan itu artinya kita menghindari yang namanya uang lebih yang dibayarkan. Artinya misalnya untuk mengeset suatu pekerjaan itu sesuai dengan budget rencana, maka kita harus menggunakan tukang borongan. Mungkin bisa menggunakan dengan tukang harian, tetapi potensi lebih daripada budget yang sudah kita rencanakan itu sangat besar. Karena kenapa? Yang namanya sistem tukang harian, biasanya dominannya itu tukang harian itu pasti manusiawi, dia pengennya lebih banyak hari karena lebih banyak uang gitu. Tapi kalau sistem borongan, semana dia perjanjian ya segitu dia dapat bayarannya. Jadi itu yang lebih dapat dilakukan untuk menghindari hal-hal yang di luar perencanaan kita dalam suatu pembangunan adalah menggunakan sistem tukang borongan. Nah, teman-temanku sekalian, banyak sekarang terjadi di lapangan bahwasanya ada tukang-tukang belum selesai pekerjaan dia sudah lari. Ya, ada banyak kejadian di lapangan tukang-tukang itu belum selesai pekerjaan dengan tanggung jawab borongannya itu dia sudah lari meninggalkan pekerjaannya. Itu banyak sekarang penyakit seperti itu. Nah, bagaimana cara kita menghindari tukang itu agar tidak lari? Gitu. Saya banyak masukan, banyak pertanyaan, kenapa sih Bang tukang itu sampai lari begini? Jawabannya ada faktor teknis dan ada faktor non teknis di situ yang berlaku. Kita berbicara dulu dalam faktor teknis. Ada faktor teknis artinya mungkin dia beranggapan pekerjaannya itu tidak sanggup lagi dia kerjakan secara budget. Artinya oh ini tidak memungkinkan, aku salah hitung kemarin. Itu satu kalau faktor teknis. Faktor non teknisnya bisa bermacam ragam. Misalnya dia sudah punya kerjaan lain yang lebih banyak uang daripada yang kita kasih. Yang kedua, dia juga misalnya nggak sanggup kerja lagi gitu. Nah sekarang saya memberikan suatu tips bagaimana kita menjaga si tukang kita itu agar tidak lari dari pekerjaan yang sedang dilaksanakannya. Tipsnya cukup sederhana teman-temanku sekalian. Oke, silakan diperhatikan. Nah, yang pertama, kita akan memakai sistem borongan. Ya kan? Untuk tukang. Sistem borongan ini artinya kita membayar itu sesuai dengan progres dari pekerjaan dia. Misalnya, progresnya buat dinding pagar itu 100 meter. Ya kan? Ini misalnya. Nah, ketika dia sudah bekerja, misalnya bekerjanya itu 50 meter. Misalnya dia sudah bekerja 50 meter. Misalnya, posisinya ketika dia sudah bekerja 50 meter, maka progres dia ceritanya kan dari 100 meter 100%, 50 meter yang dia kerjakan kan 50%. Artinya, kan begitu? Ya kan? Maka dia sudah menyelesaikan pekerjaannya itu 50%. Nah, bagaimana cara kita membayar si tukang ini dengan sistem borongan ini agar dia tidak lari? Caranya adalah ketika dia menyelesaikan pekerjaannya 50%, dan dia minta pinjaman atau ambilan, katakanlah karena sistem borongan namanya pinjaman, maka yang kita bayarkan adalah 45%. Loh, banyak sekarang gara-gara saya buat 45% itu banyak saya dicaci, banyak saya dihujat, dan banyak saya malah mungkin dari kalangan tukang atau mandor mengatakan bayarlah keringat orang sebelum kering dan sebagainya. Nah, permasalahannya teman-temanku sekalian, ini adalah sistem. Bukan tidak membayar gaji tukang, bukan. Jadi pohon dipahami, ini adalah sistem dan cara
agar menjaga tukang kita tidak lari. Jadi bukan tidak membayar, ya. Jadi kita kembali lagi. Nah, ketika dia pekerjaannya mencapai 50%, maka yang kita bayarkan adalah 45%. Tujuannya apa? Kita mengurangi 5%. Itu kan? Tujuannya apa? Teman-temanku sekalian. Ketika kita bayar 45% dan masih ada sisa uang dia 5%, maka dia tidak akan lari dari pekerjaan kita. Kenapa? Karena dia masih menuntut dan menunggu yang 5% ini. Sehingga dia tetap bekerja. Gitu. Kalau memang dia ada niat ingin lari. Gitu. Tetapi jika kita bayar langsung cash, 50% dia pekerjaan, 50% kita bayar. Maka untuk esok hari, dia tidak punya beban, dia tidak punya hal yang perlu dituntut, dan dia tidak punya tinggal apa-apa lagi dengan kita. Jadi langsung dia pergi. Kenapa? Salah satunya alasannya karena ada pekerjaan di luar sana yang lebih banyak uang mungkin dari yang pekerjaan kita kasih. Nah gitu loh. Jadi jika pekerjaan 50% kita bayar 50%, berarti kan sudah lunas. Nah, triknya adalah ketika pekerjaannya mencapai 50%, maka bayarkan 45%. Begitu juga ketika mencapai pekerjaannya 70% misalnya progresnya, maka bayarkan 65%. Ketika pekerjaannya sudah mencapai 100%, saya hapuskan dulu. Nah, ketika pekerjaan si tukang sudah mencapai 100%, maka bayarkan 100%. Ya. Jadi begitu ya. Jadi artinya kita menahan uang 5% yang kemarin-kemarin bukan kita nggak bayar. Ketika sudah mencapai 100%, maka bayarkan gaji daripada tukang ataupun seluruh hak borongan dia itu secara 100%. Oke teman-teman sekalian, sampai di sini jelas ya. Jadi artinya bukan kita tidak membayar tukang, tetapi dengan ritme seperti ini kita menjaga siklus daripada pekerjaan kita agar si tukangnya tidak lari dan si tukangnya pun pasti mengerti. Jadi silahkan diterapkan, dan saya sudah menguji dan selama ini pun dari 2008 kita bekerja, kita menggunakan sistem seperti itu. Kita menjaga antar sistem kerja tidak rusak, dan memang ini salah satu sistem yang terbaik yang sudah kita lakukan. Oke, terima kasih telah menonton. Jika memang ini bermanfaat, silakan di-subscribe dan di-share. Terima kasih.